teman-teman, perkenalkan nama saya Vela Veronica, NIM 2210417712, kelas M4 Prodi Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu yakni Pak Ade Mursalin SEMM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari SCM yang pertama, very important. Jadi SCM ini merupakan bagian yang terpenting, yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing dari perusahaan tersebut. Berikutnya yang latar belakangi bahwa SCM ini sangat penting juga prosesnya yang sangat kompleks. Jadi manajemen rantai merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih lagi apabila diaplikasikan pada perusahaan yang besar. Jadi, kalau untuk perusahaan besar ini wajib memiliki sistem informasi SCM. Kemudian definisi dari SCM. SCM yaitu kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen. Jadi, sekali lagi, manajemen rantai pasok ini fokus pada mata rantai pasokan dari hulu ke hilir untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas agar perusahaan itu bisa berjalan dengan baik secara optimal dan maksimal ya. Kemudian komponen SCM dibagi menjadi 3. Yang pertama upstream. Upstream ini intinya bahwa dari atas ya. Jadi dari pemasok atau dari supplier ini juga perlu pengelolaan manajemen pasokan dari luar perusahaan berupa barang baku untuk digunakan di dalam produksi. Jadi juga dikelola di dalam SCM. Yang kedua adalah proses produksinya sendiri atau sering disebut dengan proses internal. Jadi merubah bahan baku, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi. Bahan jadi kemudian itu barang yang siap diproduksi yang bisa diterima oleh konsumen. Kemudian komponen berikutnya ada downstream. Jadi proses bagaimana mendistribusikan produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen melalui distributor. Stakeholder supply chain management. Kemudian siapa saja sih yang terkait di stakeholder atau orang-orang yang terkait? Yang pertama adalah supplier, karena dia yang memasok bahan mentah untuk diproses manufacturing. Yang kemudian manufaktur atau bagian produksi. Kemudian pabrik ini menyerahkan produk jadinya ke distributor. Distributor kemudian mendistribusikan produk jadi itu ke pedagang retail. Dan dari pedagang retail ini tentu saja barulah ke tangan konsumen. Jadi ada supplier, manufaktur, distributor, retail, dan konsumen. Jadi arah produknya itu dari supplier sampai ke konsumen. Fungsi SCM yang pertama adalah manajemen pembiayaan fisik, yang termasuk pengadaan alat-alat produksi di dalamnya. Kemudian termasuk bahan baku yang akan diolah menjadi bahan jadi. Kemudian biaya penyimpanan, biaya transportasi terkait dengan pengadaan barang fisik. Kemudian yang berikutnya adalah media distributor atau mediasi pasar. Jadi, di mana perlu, kapan harus mensuplai ke pihak retail, kemudian stoknya apa saja, berapa jumlahnya, tentu saja diatur dalam mediasi distributor. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan non-fisik. Jadi, SCM ini juga memanage masalah pembiayaan. Jadi, memastikan dan mengatur pembiayaan terkait, misalnya survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya, di luar pemilihan fisik. Tahap SCM. Nah, jadi yang pertama adalah pemesanan. Dari pemesanan, sebuah perusahaan itu melakukan perencanaan produk-produk apa saja yang harus dibuat atau diproduksi. Kemudian adalah tahapan perencanaan. Jadi, kalau setelah pemesanan kita rencanakan produksinya tadi dengan forecasting. Kemudian yang berikutnya adalah pengadaan. Setelah pengadaan, akan ada tahap produksi. Proses produksi merupakan proses yang mengelola seluruh bahan baku menjadi produk jadi.
Yang selanjutnya adalah inventory. Setelah inventory, yang kemudian adalah tahap pengiriman atau tahap distribusi. Setelah barang di packing kemudian digudangkan, suatu saat pasti akan dikeluarkan untuk didistribusikan. Yang kemudian adalah tahap retur. Biasanya terjadi kalau konsumen mengajukan pengembalian karena mungkin ada kerusakan dan mungkin jumlahnya kurang, spesifikasinya tidak sama. Fitur utama dari sistem informasi inventory. Dua contoh aplikasi di dalam SCM. Fitur utama yang pertama adalah barcode manajemennya. Jadi, mengelola inventaris dan melacak pengiriman serta penerimaan barang di berbagai tempat secara akurat dan cepat. Jadi, bisa misalnya barcode pengiriman jadi bisa menginformasikan posisi dari barang tersebut. Kemudian yang kedua, load and serial number tracking. Menghasilkan dan melacak nomor seri serta nomor lot secara otomatis untuk melacak produk yang ada di gudang. Kemudian yang ketiga, inventory forecasting, yang mengestimasi jumlah stok barang yang harus disediakan dalam periode tertentu. Kemudian yang keempat, inventory valuation, melakukan evaluasi inventaris di seluruh gudang setiap akhir periode pelaporan yang hanya dalam hitungan detik. Kemudian yang kelima, stop aging analysis, adalah analisis usia stok dan menentukan tingkat stok untuk barang yang terjual cepat dan lambat. Jadi, mengetahui produk-produk mana yang paling laris dan tidak begitu laris, sehingga mungkin bisa diatur penjadwalan produksinya maupun jumlah produksinya. Manfaat inventory pengadaan. Keterlacakan penuh. Produk yang akan masuk ke gudang dapat terlacak dengan mudah dan notifikasi muncul ketika pesanan terkirim dan diterima. Selanjutnya, manajemen backorder mudah, yakni pelacakan pengiriman dan pembayaran barang dari vendor disesuaikan dengan jumlah barang yang sudah diterima. Yang selanjutnya, biaya procurement terkontrol. Jadi, yakni aktivitas procurement lebih terkendali dengan manajemen budgeting dan cost center per departemen atau proyek. Yang selanjutnya, pembayaran tepat waktu, yakni notifikasi otomatis untuk invoice dari vendor yang belum dibayar untuk meningkatkan efisiensi procurement. Fitur-fitur utama untuk sistem informasi pengadaan. Yang pertama adalah PR Approval Management. Jadi, menyetujui atau menolak pengajuan pembelian dari berbagai lokasi bisnis, departemen, atau karyawan hanya dengan misalnya sekali klik. Kemudian, online portal for supplier. Vendor dapat berbagai katalog melalui vendor portal dan melakukan proses tender untuk mendapatkan penawaran terbaik dengan mudah. Yang berikutnya adalah vendor atau supplier rating. Jadi, kita bisa mengukur tingkat kinerja atau tingkat layanan dari vendor atau supplier kita. Kemudian, blanket order management adalah sebuah fitur yang mengirimkan secara berulang, secara otomatis, apakah barang sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, fitur line date cost calculation, yang mengetahui biaya total pembelian produk, termasuk misalnya pajak, biaya kirimnya, asuransinya, dan konversi mata uang. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.